Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dulunya di harga 3.200-an, tapi sekarang harganya tinggal 500-an. Dengan kata lain, sudah turun sekitar 78%. PBV-nya hanya 0,3 kali dan mendekati harga terendahnya. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham PTPP atau PTPP, di mana teman-teman bisa baca di sini bahwa saham PTPP merupakan pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional dan telah menyelesaikan berbagai proyek besar di seluruh Indonesia melalui 7 segmen usahanya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Nah, ini merupakan beberapa anak usaha perusahaan, yaitu PP Properti, PP Infrastruktur, PP Energi, PP Urban, PP Presisi, Sinergi Kolomandu, dan PP Semarak Demak. Selanjutnya, ternyata perusahaan ini juga bergerak pada bidang investasi, yang mana mereka berinvestasi pada PT Prima Multi Terminal, PT Citra Karya Jabar Tol, dan Jasa Marga Kuala Namu Tol. Dengan kata lain, mereka juga melirik sektor transportasi, dalam hal ini adalah terminal dan jalan tol. Sekarang kita masuk kepada probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa saham ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas yang mencapai 67%, di mana pernah mengalami kenaikan hingga 23% di tahun 2017 dan 22% di tahun 2014. Sebaliknya, saham ini cenderung turun di bulan September, di mana probabilitas kenaikannya hanya 22% saja. Tapi pada tahun 2021 pernah naik hingga 20%. Bagaimana untuk bulan Maret? Nah, hingga video ini dibuat di bulan Maret tahun 2023 masih turun 9,3%. Dan selama tahun 2023 masih turun 19%. Dengan kata lain, sejak tahun 2021 sampai 2023, saham ini cenderung konsisten turun. Kemudian kita akan bahas untuk laporan keuangan Q4 tahun 2022-nya yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama kita lihat jumlah asetnya yang mencapai 57,6 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Nah, untuk komponen aset tidak lancar, mayoritas berasal dari aset tidak berwujud sebanyak 5,2 triliun yang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2021. Ada juga aset tetap sebanyak 5 triliun yang sedikit menurun dibanding tahun 2021. Kemudian untuk aset lancarnya, mayoritas didominasi oleh persediaan sebanyak 10,1 triliun yang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 5,4 triliun rupiah. Sekarang kita bandingkan saldo kasnya sebanyak 5 triliun rupiah dengan jumlah liabilitas yang mencapai 42 triliun. Dengan kata lain, perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, di mana mayoritas liabilitas jangka panjang berasal dari hutang bank, baik itu pihak berelasi dan pihak ketiga, kurang lebih sekitar 7,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk hutang jangka pendek berasal dari hutang usaha, baik itu pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan total sekitar 15 triliun rupiah. Nah, sebagai catatan di sini, untuk hutang jangka panjangnya merupakan hutang bank yang tentunya memiliki bunga, sehingga hal itu akan berdampak kepada beban bunga yang harus perusahaan bayar. Berikutnya dari sisi ekuitasnya berjumlah 11,1 triliun yang didominasi oleh tambahan modal di store sebanyak 4,7 triliun rupiah. Artinya, komponen ekuitas terbesar bukan berasal dari saldo laba, yang berarti perusahaan masih butuh untuk meningkatkan kinerjanya agar saldo labanya mendominasi dari total ekuitasnya. Kemudian untuk sisi laba ruginya, pendapatan usaha berjumlah 18,9 yang mengalami peningkatan. Begitu juga dengan beban pokok pendapatan yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Nah, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar, menyebabkan laba kotornya juga bisa meningkat dari 2,1 menjadi 2,6 triliun rupiah. Sekarang kita lihat untuk laba bersih periode berjalan. Ternyata laba perusahaan mengalami sedikit peningkatan dari 265 miliar naik menjadi 271 miliar di tahun 2022. Padahal di tahun ini sudah tidak ada lagi laba atas divestasi entitas anak dan investasi lainnya sebesar 497 miliar seperti pada tahun 2021. Sekarang kita bahas untuk IPS-nya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa IPS tahun 2022 mengalami peningkatan sejak tahun 2020, tapi belum bisa sebaik IPS di tahun 2019.
Untuk aspek dividen, mereka tidak konsisten membagi dividen, di mana absen pada tahun 2021 hingga tahun 2022. PER-nya 13 kali dengan PBV yang hanya 0,3 kali, yang berarti dengan modal per lembar 1.799, saham ini dijual dengan harga yang lebih murah dengan angka 580 saja. NPM 1,4 dengan ROE 2,4, angka yang sangat kecil, dan DER-nya juga sudah tinggi dengan angka 383%. Dalam 5 tahun terakhir sudah turun 78,7%. Dulunya sempat di angka 3.280, tapi sempat juga di angka 484. Dan harga pada saat video ini dibuat mendekati harga terendah 5 tahun terakhirnya. Sekarang kita bahas untuk aspek historical PBV. Rata-rata PBV 3 tahun terakhir sekitar 0,58 kali, tapi PBV saat video ini dibuat di angka 0,32 kali. Dulunya sempat diperdagangkan di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV 0,32 kali. Dan jika dilihat dalam 3 tahun terakhir, PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan berada di PBV terendah 3 tahun terakhirnya. Demikianlah pembahasan saham PTPP. Selalu ingat bahwa pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan apabila kamu tertarik mempelajari cara cepat analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan mulai dari saldo kas di ngepoin neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.